Halo netizen, kali ini kita ada Toyota Isis tahun 2005. Ya, ini adalah Isis yang bagus ya, bukan Isis yang suka ngompreng di baknya Hilux. Dan ini adalah sebuah MPV-nya Toyota yang ukurannya sedikit lebih gede dibandingin Sienna. Dan ini mobil yang cukup langka ya di Indonesia karena dia CBU Jepang dan masuknya tuh nggak resmi, jadi ini masuknya lewat importir umum. Dan mobil ini lagi dijual di Borobudur Megah Motor Duren Sawit Jakarta Timur. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah ya. Oke, yuk langsung kita lihat ke bagian dalamnya dulu. Untuk kuncinya dia seperti ini, masih kunci colok biasa dan dia udah diganti alarm aftermarket. Tapi kalau kita lihat tombol di handle pintu ini, kayaknya dia aslinya ada kayak semacam smart entry gitu ya buat masuk ke bagian dalamnya. Cuma ini karena kuncinya udah pakai alarm aftermarket mungkin udah nggak berfungsi lagi. Nah, untuk di bagian dalam ini juga khasnya MPV Jepang yang layoutnya tuh unik-unik. Untuk joknya dia udah di retrim sih ya, jadinya ini udah nggak original lagi. Dan untuk pengaturan jok pengemudi dia lengkap, ada height adjuster yang bisa tinggi banget, recline, dan ada sliding juga. Oke, yuk langsung kita masuk ke kabin dalamnya aja dan kita nyalain mesinnya. Oke, mulus juga ya. Oke, yuk kita masuk ke dalam dan kita bahas dari setirnya seperti biasa ya. Untuk setir juga ini modelnya asing banget, nggak ada di Toyota ya biasanya dijual di Indonesia. Dia belum dilapis kulit. Udah deh, ternyata udah dijahit, tapi emang ini udah cukup luntur ya, namanya mobil 15 tahun yang gampang lah bisa diretrim. Dia juga ada pengaturan yang bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Terus di apa namanya nih, di tengah ada airbag dan klakson. Di sebelah kirinya ada tombol pengaturan audio sama ada tombol untuk front kamera ya, seingat gue. Jadi kayak bisa ngeliat sudut kiri sama sudut kanan karena ini kan ada gambarnya gini nih, biar kalau kita keluar dari gang atau tikungan tajam itu biar bisa kelihatan. Cuma karena headlight udah diganti mungkin fiturnya ini udah nggak berfungsi lagi. Di belakang setir ini ada tuas lampu senja, ada fog lampnya juga di sini. Terus yang sebelah kiri itu ada pengaturan wiper, ada intermittent timer dan wiper belakang yang juga intermittent. Untuk gas cluster juga dia unik ya, karena latarnya tuh hijau kayak Toyota jadul gitu. Dan di sebelah kiri itu ada takometernya, di tengah ada speedometer, top speednya khas mobil JDM 180 km/jam. Terus ada gear indicator sama ada fuel gauge. Di sini juga ada indikator fuel door gede banget. Biasanya kan cuma panah di samping pompa bensinnya, tapi ini tulisan fuel door gede gitu ya. Dan di bagian bawahnya ini ada odometernya ya, udah 108.000 km. Dan di sini ada tombol untuk MID-nya, ada trip A, trip B. Di sini average fuel consumption atau instant fuel consumption ini kita lihat. Oh ya nih, tadi yang instant fuel consumption, sekarang average fuel consumption ya, atau konsumsi BBM rata-rata. Di sini kecepatan rata-rata dan balik ke odometer. Jadi nggak begitu lengkap tapi ya lumayan memadai lah, yang penting ada konsumsi BBM-nya ya. Terus di bagian samping sini ada ventilasi AC yang bisa ditutup, bisa digeser kanan kiri seperti ini. Ada headlamp leveling, di sini ada 5 step. Dan ada tombol untuk membuka power sliding door yang kiri. Di bagian bawah ada tombol buat matiin power sliding door-nya, ada laci di sini dan ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal dia masih model gantung semua, dan di sebelah kiri ada footrest, serta untuk parking brake-nya itu dia diinjak seperti ini ya. Untuk di door trim ini atasnya plastik, cuma di bagian sini ada panel soft touch-nya. Di bagian armrest ini panel plastik tapi motifnya lumayan bagus kayak kayu warna coklat gitu. Dan ada pengaturan spionnya, di sini bisa diatur kacanya dan ada electric folding mirrornya juga. Dan modelnya cukup aerodinamis ya kelihatannya. Ada window lock, terus ada central lock dan all auto power window di semua jendela. Handle juga chrome. Di bagian bawah ada speaker, door pocket sama cup holder di seal plate tapi polos. Dan di bagian sini tuh ada kayak Toyota original aksesoris dari Jepang gitu. Ini kayak corner sensor.
Nah seperti itu, kayak di Harrier juga banyak nih yang punya aksesoris kayak gini. Terus lanjut ke atas nih ya, tandanya mobil JDM, ininya masih bahasa Jepang. Ada card holder dan di sun visor pengemudi juga ada cermin, tapi belum ada lampunya. Di tengah sini ada spion tengah manual dimming, dan untuk lampu tengahnya ini udah diganti LED ya sama pemilik sebelumnya. Terus yang sebelah kiri juga sama nih, sun visornya ada cermin dan sun visor. Dan di bagian pengaturan atasnya sini juga dia bisa adjustable. Untuk seatbelt, nah ini unik ya, dia tuh seatbelt kiri depannya itu di jok, dia nempelnya bukan di pilar, karena dia tuh modelnya bukan kayak mobil sliding door biasa. Nanti kita bahas pas lagi di luar ya, atau pas mau masuk ke kabin belakang, karena ini unik banget. Jadi dia nggak punya pilar di bagian tengah sini, jadi pintunya tuh saling menggandeng ya istilahnya. Jadinya kayak Toyota Raum atau Daihatsu Tanto, jadi kayak kirinya tuh bisa bolong sampai belakang gitu, nanti kita lihat ya pokoknya. Dan di bagian jok pengemudi ini juga ada armrest, bisa diatur juga ketinggiannya. Serta di tengah sini tuh ada kayak console box aftermarket. Ini mungkin soalnya ini nggak nyantel ke bawah, cuma ada kayak karpetnya gitu loh, jadinya mungkin kayak nempel di karpet dasarnya. Dan untuk di tengah ini head unitnya udah diganti ya, ini kayak punya Fortuner generasi yang lama ya, atau Fortuner VNT. Dan di bagian bawahnya AC-nya udah single zone climate control. Di sini ada knob suhunya, dia bisa auto climate juga kayak gini. Dan ada fan speednya di sini, arah AC lengkap ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Ada full defroster depan, terus ada defogger belakang, mode off. Terus ini untuk sirkulasi udara, mode AC, dan ada pengaturan jam juga, sama ada buat lihat temperatur dari luar. Di sebelah sini ada indikator passenger seatbelt sama ada tombol hazard. Untuk transmisi dia masih model gated, dan dia CVT, ada mode manualnya juga di sini. Dan dia juga ada reverse wiper ya, kayak mobil Jepang pada umumnya. Ada kamera mundurnya juga. Terus di bagian bawah sini tuh ada power outlet 12 volt. Terus di sini ada 2 buah cup holder seperti ini ya, sama ada kayak tempat penyimpanan yang bisa diakses dalam gitu. Untuk glove box dia ada 2 juga, yang bawah ini juga masih ada buku manualnya tuh ya, ISIS namanya. Dan di bagian sini juga ada glove box satu lagi. Jadi untuk airbag penumpangnya dia ada di bagian atas dashboard ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Isis ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Nah sekarang kita mau masuk ke kabin belakang ya. Nah seperti yang gue bilang tadi, dia itu pintu kiri belakangnya menggunakan power sliding door. Cuma yang unik dari Toyota Isis ini, dia nggak punya pilar B untuk di sebelah kirinya. Jadi ini tuh kalau misalnya dibuka pintu depan sama pintu belakang, itu dia memiliki lubang yang gede banget, atau istilahnya kayak kapsul kabin gitu kalau kata Toyota. Tapi uniknya dia tetap bisa tutup gitu loh. Jadi nggak perlu nunggu pintu satu ketutup terus pintu yang lain bisa ketutup. Misalnya kayak BMW i3 gitu, misalnya pintu belakangnya kebuka, pintu depannya nggak bisa nutup karena pintu depannya itu nyantel ke pintu belakang. Tapi kalau ini dia punya double latch ya, jadi pintu depan itu punya latch sendiri di sini sama di sini. Tapi untuk support tambahan dia juga nyantel ke pintu sliding door yang sebelah kiri belakang ya. Jadi ini unik banget. Dan ini kita majuin dulu ya jok baris ke pertamanya. Nah sekarang kita masuk ke kabin belakangnya. Ini juga udah elektrik, jadi cukup di tarik gini aja. Oke, nah ini udah nyangkal ya. Nah ini adalah kabin tengah dari si Toyota Isis ya. Dia lumayan lega, dan ini jok baris ke duanya ini bisa di sliding juga, maju mundur. Dan ini yang paling mundur,
ini bisa 3 jari untuk di belakang posisi jok kiri yang udah gue samain sama posisi mengemudi gue. Jadi gue tinggi 170 cm, masih ada 3 jari, lumayan lega. Dan uniknya dari jok penumpang depan ini, kita bisa ngatur slidingnya dari belakang. Jadi kayak mobil-mobil yang suka ngangkut bos gitu ya, kayak Camry itu kan bisa diatur, walaupun Camry elektrik ya, tapi di sini manual. Dan yang uniknya juga di sini tuh ada tuas yang bisa buat ngelipat jok baris pertama ini biar jadi meja. Lucu banget ya. Ini sayangnya headrestnya belum diturunin, coba kita turunin dulu. Pang, bantuin Pang, pencetin. Nah gitu. Oke, coba kita turunin ya. Nah seperti ini. Jadi ini bisa rata banget, bisa buat makan, bisa naruh laptop, bisa buat ngangkat kaki. Bahkan kalau misalnya penumpang penumpang belakangnya mau tiduran atau mau selonjoran. Jadi ini unik banget ya, kayak joknya VW Tiguan yang versi jok manual ya. Terus di sebelah kanannya ini ada seatback pocket sama ada gantungan seperti ini, maksimal 4 kilo. Dan untuk di jok belakang ini juga udah diretrim sama kayak di jok baris pertamanya. Jadi headrestnya ini juga bisa di-adjust, walaupun agak seret ya karena ini kulitnya bukan standar. Di tengah sini ada lampu kabin tapi masih halogen, ada grab handle, ada gantungannya juga. Yang sebelah kiri juga sama tapi nggak ada gantungan bajunya. Terus untuk di door trim ini juga ada kayak panel kulitnya gitu, ada switch power window yang turunnya ya lumayan walaupun nggak turun habis. Sama di bagian sini ada cup holder dan ada handle buat membuka pintu slidingnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris ketiganya ya. Nah, untuk masuknya juga gampang banget ya, one touch sliding, dan langsung kita masuk aja. Oke, ini kita tutup lagi ya, dan ini kita mundurin sampai ke jok yang seperti ini. Jadi ini posisi yang paling tegak dan nggak paling mundur juga. Jadi ini gue masih ada ruang di belakang sini. Tapi kalau misalnya ini di posisi yang paling rendah, paling mundur, ini juga sebetulnya masih ada ruang, cuma lebih sedikit ya. Nih kelihatan dari sini 3 jari, di sini di sebelah kanan 3 jari, di sini 4 jari. Jadi lumayan lah, bisa diatur-atur lah pokoknya kalau misalnya mau duduk di belakang. Dan di sebelah kiri ini ada ada speaker dan ada lagi ya, di sini ada ada cup holder ternyata, cukup tersembunyi. Yang sebelah kiri juga sama. Terus di belakang ini uniknya itu jok baris ketiganya itu bisa rebah sampai beneran rebah nih tuh, kayak jok baris keduanya Wuling Convero gitu. Jadi bisa tiduran dan bisa ditegakin juga seperti ini. Dan emang sih dia joknya ini nggak tinggi-tinggi banget, jadi cuma sepundak gua doang. Jadi mungkin lebih cocok untuk anak kecil aja, tapi karena ruangnya lebih gede, gue bisa bilang kalau orang dewasa itu aman untuk di belakang sini. Bahkan headroom juga masih ada nih, di belakang sini masih ada 4 jari, jadi lega ya di belakang sini. Oke, yuk langsung kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, di mesinnya Toyota Isis ini dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dengan kode 1AZ FSE. Jadi cukup jarang ya, seingat gue Toyota Isis yang kebanyakan dimasukin importer umum itu adalah yang mesin 1800 cc nya atau mesin 1ZZ. Cuma di sini kalau kita lihat ke stiker ini, dia menggunakan mesin 2000 cc nya yang berkode 1AZ FSE. Tenaganya juga lumayan lah untuk mesin 2000 cc NA, yaitu 147 HP dan torsinya 196 Nm. Dan karena di engine covernya ini ada tulisan D4, jadi dia sudah menggunakan sistem direct injection kayak model-model Toyota yang kekinian ya. Padahal ini mobil udah dari tahun 2005 loh. Dan dia tadi transmisinya CVT ke
roda depan. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oh iya, dia juga ada yang versi all wheel drive ya, kalau yang di Jepang sana. Dan untuk tampilan depannya juga ini modelnya tuh jarang banget ya. Maksudnya modelnya tuh unik, nggak kayak mobil Toyota kebanyakan. Walaupun dia sama-sama diimportir umum kayak Alphard yang generasi pertama atau Harrier gitu ya, tapi tetap aja tampilannya tuh unik gitu ya. Dan kalau kita lihat emblem di depan itu bukan logo Toyota, bukan logo Triple Ellipse, tapi logo I atau huruf I. Karena ya tadi namanya kan ISIS ya, depannya huruf I, jadinya logonya I dan kayak ada mika-mika warna biru langit gitu. Cukup lucu. Dan grillnya juga kayak bolong-bolong gitu ya, kayak segi 6 gini, kecil-kecil. Untuk lampunya dia juga udah pakai lampu proyektor HID di lampu dekatnya, lampu senja di situ halogen, lampu dim halogen, dan di sini juga ada lampu sen yang halogen juga. Terus kalau kita lihat ke bawahnya itu juga ada fog lamp yang halogen reflektor tuh ya, sebelah kiri yang nyala, yang sebelah kanan mati. Dan di bagian bumper sini juga ada sensor cornernya tadi yang dinyalain dari tombol yang ada di pojokan dashboard. Untuk velgnya juga ini lucu ya, dia palang 6 begini yang warnanya itu gunmetal, bukan warna silver atau warna lain gitu ya. Di sini juga kebetulan bannya lumayan bagus ya, Continental Ultra Contact UC6 ukuran 205/65R16. Di depan remnya sudah disc brake. Terus di samping sini juga ada lampu sen di bagian fender, sama ada di bagian spionnya juga. Dan kalau kita lihat kaca spionnya juga modelnya tuh aerodinamis gitu ya, kayak nggak tinggi ke atas tapi ngelebar ke samping. Dan sebagai perbandingan ya, ini kalau pintu kanannya kalau kita buka, dia satu nggak elektrik, dan mungkin kalau yang tipe atasnya ada yang elektrik ya. Dan kalau kita lihat pintu depannya, di sini masih ada pilarnya. Jadi dia persis kayak Daihatsu Tanto yang bolong gedenya itu ada di sebelah kirinya doang. Di bagian sini juga ada rem belakangnya yang sudah disc brake. Terus kalau kita lihat ke sini itu juga ada relnya yang diumpetin ke garis bodinya yang cukup keren. Di bagian belakang ini juga lampunya udah LED ya. Terus lampu senja, lampu rem itu di atas, sedangkan yang di bawah itu ada lampu sen, lampu mundur kanan kiri, dan kayaknya ini ada ruang untuk rear fog lamp ya. Cuma di sini kebetulan dipakai jadi reflektor. Mungkin untuk pasar negara mana gitu yang ada rear fog lampnya, tapi kalau Jepang kan emang nggak begitu wajib. Dan di bagian bawahnya juga ada muffler, cuma sebelah kanan doang, sebelah kiri nggak ada. Dan dia juga nggak ada emblem modelnya, tapi dia logonya ditaruh di bagian garnish plat nomor kayak Fortuner gitu ya. Tapi di sini tulisannya ISIS. Di kaca belakang ini ada wiper, ada defogger belakang, dan ada high-mount stop lamp di bagian dalam kacanya. Di atas antena juga masih model short pole, belum shark fin. Dan kalau kita lihat bagasinya, nah seperti ini bagasinya kalau lagi jok baris ketiganya ditegakin ya. Dan kalau misalnya kita lihat sini, kemungkinan cara ngelipet si jok baris ketiganya itu dia bisa ditenggelamin ke bawah. Cuma dari tadi gue coba tuh agak susah gitu ya. Ya mungkin ada yang lebih paham cara ngelipat bangku baris ketiganya Toyota Isis, bisa komen di bawah aja. Tapi kalau misalnya jok baris ketiganya ini ditegakin, ini kayak gede banget ruang bagasinya. Dan di bagian bawah karpet sini apakah ada sesuatu? Kayaknya sih nggak ada ya. Ini cuma ada material peredam doang. Mungkin ban serepnya ada di kolong ya. Oh iya nih, di sini spare tire jadi kayak diputar gitu, kayak ban serepnya Avanza yang ada di kolong mobil. Dan masing-masing jok belakang itu juga dikasih seatbelt 3 titik, sama ada lampu bagasi di bagian sini. Ada gantungannya juga buat ngiket-ngiket barang. Dan iya, cuma segitu doang sih. Oke, yuk kita tutup. Oke, kayak
kayak cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Isis tahun 2005 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Borobudur Mega Motor Duren Sawit Jakarta Timur ini bisa lihat di description di bagian bawahnya aja. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.